kaki. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik kita berada di dalam rumah atau kita berada di luar rumah, Tuhan selalu memelihara kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur sebab kasih setiamu selalu indah di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, doa kepercayaan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa yang telah diungkapkan oleh Raja Daud melalui pembacaan kita tadi di ayat yang terakhir, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mungkin ini juga menjadi sebuah pernyataan bagi kita semua. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan memberkati kita setiap saat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, yaitu Mazmur doa. Mazmur doa. Dalam perjanjian baru, nama Daud disebut sebanyak 58 kali, termasuk gelar anak Daud yang berulang-ulang diberikan kepada Yesus. Kebesaran Daud dikaitkan dengan keberadaannya dalam silsilah Yesus Kristus. Menurut Rasul Paulus, Yesus adalah yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Roma pasal 1 ayat yang ketiga. Sedangkan menurut Rasul Yohanes, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya keturunan Daud. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berawal dari keterampilannya bermain kecapi, Daud memperoleh kesempatan menginjakkan kaki di istana untuk menghibur raja dengan permainan musiknya atau kecapinya itu. 1 Samuel 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-23.
karir kepemimpinannya terbuka setelah secara heroik berhasil membunuh raksasa Filistin yang bernama Goliat. 1 Samuel 17 ayat yang ke-48 sampai 51. Serentak orang Israel memujanya, mengagungkan Daud sebagai pahlawan baru yang mengalahkan reputasi militer Raja Saul. 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Sesudah Saul meninggal, Daud yang saat itu berusia 30 tahun diurapi menjadi raja oleh teman-teman sesukunya. Ia menjadikan Hebron sebagai pusat kerajaan yang diperintahkannya selama 7,5 tahun. Sesudah masa itu, setelah kepemimpinannya diakui oleh 12 suku Israel, Daud memindahkan ibu kota kerajaannya ke Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan ibu kota baru itu, bangsa Israel berkembang menjadi kerajaan yang sangat kuat. Daud memerintah selama 33 tahun. Kepiawaian Daud dalam strategi militer sebagai seorang panglima berhasil membawa Israel menundukkan musuh-musuhnya secara teratur, yaitu Filistin, Kanaan, Moab, Amon, Aram, Edom, dan Amalek. Bangsa Israel masuk dalam era pembangunan nasional. Secara fisik mereka mempunyai istana megah. 2 Samuel 5 ayat yang ke-11. Daud membangun jalan-jalan raya sehingga pedagang menjadi maju. Daud juga menegakkan supremasi hukum demi keamanan dan ketentraman seluruh rakyatnya. 2 Samuel 8 ayat yang ke-15. Daud mengembangkan tim kepemimpinan yang terdiri atas orang-orang hebat di bidangnya. 2 Samuel 8 ayat yang ke-16 dan sampai 18. Pembangunan di bidang mental spiritual juga menjadi prioritas dalam pemerintahan Daud. Ia memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Itulah sebabnya hadirat Tuhan melingkupi segenap bangsa itu, menjadikan Israel sangat kokoh sampai akhir hayatnya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Daud menikmati masa tuanya, meninggal dalam kedamaian dan kelimpahan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kehidupan doa daripada Daud. Tanpa Roh Kudus, kehidupan rohani seseorang tidak akan bertumbuh. Daud sendiri hanyalah seorang remaja pengembala yang bersahaja. Namun setelah Nabi Samuel mengurapinya, di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, permainan kecapinya penuh kuasa. Goliat pun dikalahkan. Daud bergaul semakin karib dengan Tuhan. Pengurapan atas dirinya pun bertambah-tambah. Kehidupan doa seorang pemimpin tidak akan bertumbuh jika tanpa Roh Kudus. Para pemimpin perlu berdoa dan didoakan supaya Tuhan mengurapinya khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan doa Daud sangat kuat. Jika kita mencermati pengalaman-pengalaman mujizatnya bersama Tuhan, ketika Saul meragukan kemampuannya, Daud bersaksi bahwa Tuhan sudah sering menolongnya secara ajaib. Demikian juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesaksian kita bahwa Tuhan sudah sering
menolong kita secara ajaib. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Jelas bahwa Daud adalah seorang gembala yang mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, seorang gembala yang mengandalkan Tuhan. Demikian juga kita semua. Kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa urapan, apapun kita tidak akan berhasil. Buktinya adalah tentara-tentara Israel. Mereka profesional, namun karena tanpa urapan, mereka takut menghadapi Goliat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan doa Daud bersifat dialog. Daud bertanya dan Tuhan menjawab. Kita perhatikan percakapan Daud dengan Tuhan di dalam 2 Samuel 2 ayat yang pertama. Daud bertanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Tuhan menjawab, pergilah. Daud bertanya, kemana aku pergi? Dan Tuhan menjawab, ke Hebron. Banyak pemimpin Kristen, kadangkala kita malas berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doanya Daud sangat memperhatikan kehidupan keluarganya sendiri. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. Dan Daud mengcover keluarganya di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, meskipun sempat jatuh dalam dosa yang berat, Daud berdoa memohon ampun kepada Tuhan setelah ditegur keras oleh Nabi Nathan. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mesbah doa seorang pemimpin Kristen tidak hanya membutuhkan iman, tetapi juga kerendahan hati. Marilah kita terus berdoa agar virus corona ini cepat berlalu dari tengah-tengah dunia ini, dan secara khusus bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pujian dan penyembahan. Sejak muda Daud adalah seorang pemazmur. Ia datang ke istana bukan sebagai orang yang pintar, orang yang hebat, tetapi seorang pemuji. Permainan kecapi yang dilakukannya tidak memberi hiburan secara kejiwaan bagi Raja Saul, tetapi menentangkan kelepasan bagi ikatan roh-roh jahat. 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Dan Alkitab mencatat Daud sebagai pemazmur yang diurapi, disenangi oleh seluruh rakyat Israel. Daud memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan tenaganya. Kita perhatikan, ketika tabut Allah diusung ke Yerusalem, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 bagian A. Melihat perilaku suaminya itu, Mikal, istri daripada Daud, memandang rendah. 2 Samuel 6 ayat yang ke-16 bagian B, dan menganggapnya sebagai kebodohan. 2 Samuel 6 ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud tidak pernah malu dan menjaga gengsi di dalam beribadah. Karena itu Tuhan berkenan kepadanya. 2 Samuel 6 ayat yang ke-21 dan 22. Dan Daud percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap pujian umatnya. Kita juga percaya, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa di dalam doa kita, di dalam puji-pujian kita di gereja, di rumah, Tuhan berkenan dan Tuhan hadir
di dalamnya. Daud percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap puji-pujian yang ia sampaikan kepada Tuhan. Mikal, istri daripada Daud yang tidak menghargai pujian dan penyembahan, dihukum Tuhan sehingga menjadi mandul. 2 Samuel 6 ayat yang ke-23. Bagi Daud, pujian penyembahan merupakan bentuk doa dan komunikasi dengan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa pujian kita, penyembahan kita merupakan bentuk doa dan komunikasi kita semua dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Sebagian besar penulis kitab Mazmur adalah Raja Daud. Kita melihat apa yang ditulis oleh Raja Daud dari kitab Mazmur ini, yaitu pasal 1 tulisan daripada Raja Daud dalam kitab Mazmur ini, pasal 1 sampai pasal 72 dan pasal 107 sampai pasal 150. Banyak syair dalam Mazmur ini merupakan doa-doa yang dinyanyikan kepada Tuhan. Judul perikop yang berkaitan dengan doa, doa pada malam hari, Mazmur pasal 4. Doa pada pagi hari, Mazmur pasal 5. Doa dalam pergumulan, Mazmur pasal 6. Doa minta tolong terhadap orang yang curam, Mazmur pasal 12. Doa kepercayaan, Mazmur pasal 13. Doa mohon kemenangan bagi raja, Mazmur pasal 20. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, Mazmur pasal 26. Doa minta tolong terhadap musuh, Mazmur pasal 35. Doa pada waktu sakit, Mazmur pasal 38. Doa minta pertolongan, Mazmur pasal 86. Syukur dan doa, Mazmur pasal 108. Doa seorang yang kena fitnah, Mazmur 109. Doa sejahtera untuk Yerusalem, Mazmur 122. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua di rumah kita masing-masing, setiap saat mari kita mengambil waktu bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, untuk kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, agar Tuhan tetap melawat bangsa dan negara kita, dan Tuhan melawat dunia ini dengan kuasa-Nya. Inilah bagian firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam setiap kita, dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih bagi firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami tidak dibatasi dengan ruang dan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami terus bersekutu dengan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan Engkau memberkati semua umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Hamba juga berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu Korop Malang, mulai dari anak-anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia. Biarlah kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan.
Dan biarlah kehidupan kami, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun saat ini Kota Malang sedang menjalani pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tetapi kita tidak membatasi diri kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kami Opsir Korps Malang, Mayor dan Nyonya Victor Tahadi mengucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.